Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cabang-cabang sosiologi. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh sosiologi modern. Satu lagi, kita juga sudah belajar tentang perspektif dalam ilmu sosiologi, gitu ya. Kalau kalian masih ingat, tokoh yang kita pelajari ada Peter L. Berger dan sebagainya. Kemudian kalau kalian masih ingat juga tentang perspektif, sosiologi itu mempunyai 4 perspektif besar. Yang pertama perspektif evolusionis, kemudian ada perspektif konflik, kemudian ada perspektif fungsionalis, dan yang terakhir ada perspektif interaksionis gitu ya. Oke, untuk cabang-cabang sosiologi kalian bisa sambil buka buku kalian gitu kan. Nah, kita akan belajar hari ini. Oke, langsung saja. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang sosiologi pendidikan ya. Ini merupakan salah satu cabang dari ilmu sosiologi yang dimana fungsinya adalah untuk memecahkan permasalahan dalam dunia pendidikan ya, yang sifatnya itu mendasar atau fundamental. Nah, misalnya adalah masalah dalam pendidikan yang sering muncul akibat adanya perubahan zaman. Bahkan yang kita rasakan sekarang ini juga sangat cocok sebenarnya untuk dikaji menggunakan sosiologi pendidikan gitu ya, atau menggunakan cabang ilmu sosiologi berupa sosiologi pendidikan. Karena yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita kemudian tetap melaksanakan pendidikan di sebuah negara, di sebuah wilayah, tapi menggunakan sistem yang berbeda karena adanya perubahan yang sangat cepat, yaitu dengan adanya wabah atau pandemi ini gitu ya. Nah, dalam sosiologi pendidikan ini juga kemudian membahas atau mengkaji tentang fenomena yang terjadi dalam masyarakat ya. Kaitannya dengan pendidikan. Ya. Ketika misalnya masyarakat tidak terserap dalam dunia pendidikan, kemudian bagaimana seorang individu berkembang menjadi seorang individu yang dewasa itu juga masuk dalam kajian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan termasuk di dalamnya pola sosialisasi, kemudian ketika seorang individu masuk pendidikan formal ataupun pendidikan non formal dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Nah, dalam salah satu cabang sosiologi ini juga ada yang disebut sosiologi agama. Nah, sosiologi agama itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan agama ya. Oke. Selanjutnya, yang dipelajari dalam sosiologi agama yang pertama adalah peranan agama sebagai lembaga sosial atau peranata sosial. Kalau orang sosiologi lebih sering menyebut lembaga sosial, tapi kemudian kalau orang antro lebih sering menyebut dengan istilah peranata sosial, gitu ya. Nah, dalam peranan agama sebagai sebuah lembaga ini kan sebenarnya banyak, ya kan? Kalau kalian yang Muslim juga perannya macam-macam lembaga agama itu ya. Misalnya untuk mengajarkan budi pekerti ya kan, kemudian juga mengajarkan bagaimana berhubungan dengan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lain dan sebagainya. Nah, peran-peran lembaga agama ini juga dikaji oleh sosiologi ya. Termasuk ketika kalian akan menikah saja tidak lepas dari peran lembaga agama. Nah, hal-hal ini juga dibahas oleh sosiologi, khususnya cabang sosiologi agama. Kemudian yang kedua, ada peranan agama dalam perubahan sosial ya. Nah, bisa jadi sebuah agama yang ada di masyarakat ini kemudian berperan untuk menghambat perubahan ataupun sebaliknya justru berperan untuk mendorong terjadinya sebuah perubahan ya. Seperti fenomena yang terjadi pada Eropa Barat yang dikemukakan oleh Max Weber ketika ada sebuah aliran Protestan yang kemudian mendorong terjadinya perubahan besar dalam revolusi industri, yaitu aliran Calvinis, di mana aliran Calvinis ini menganggap mencari kejayaan atau kemakmuran dunia itu bagian dari agama, gitu ya. Nah,
Dalam agama lain pun bisa terjadi demikian, ya. Sebuah agama bisa jadi mendorong terjadinya perubahan, ataupun sebuah agama juga bisa jadi menghambat terjadinya sebuah perubahan karena perubahan tersebut dianggap tidak cocok dengan nilai-nilai agama, misalnya gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang dibahas oleh sosiologi agama adalah peranan agama sebagai agen pengendalian sosial, ya. Kalau kalian nanti belajar tentang penyimpangan, nanti akan belajar juga tentang pengendalian. Nanti di semester 2, ya. Salah satu pengendalian sosial yang paling efektif itu adalah ketika kemudian seorang individu itu dikendalikan oleh agama yang dia anut, ya kan. Nah, karena agen pengendalian sosial itu kan ada agama, ada lembaga hukum, kemudian ada lembaga kepolisian dan kejaksaan, dan masyarakat. Kemudian ada keluarga gitu ya. Ya, salah satu paling efektif untuk mengendalikan seorang individu supaya tidak menyimpang adalah agama. Nah, tiga hal ini yang dipelajari oleh sosiologi agama gitu ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang sosiologi hukum, ya. Sosiologi hukum yang dipelajari adalah yang pertama, lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat, ya, bisa kepolisian, bisa kejaksaan dan sebagainya, ya. Karena semua lembaga di masyarakat ini pasti masuk kajian sosiologi, gitu ya. Kemudian yang kedua, peran hukum dalam masyarakat. Ketika ada sebuah hukum, ada sebuah norma, ada sebuah aturan gitu ya, kemudian mempunyai peran yang bagaimana di masyarakat itu juga harus dikaji menggunakan pendekatan atau ilmu sosiologi, khususnya cabang sosiologi hukum. Kemudian yang ketiga, ada perilaku masyarakat dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku. Ya, kadang masyarakat itu taat hukum, tapi juga ada hal-hal tertentu di mana masyarakat tidak taat hukum atau tidak taat aturan, ya, seperti yang terjadi ketika pandemi ini gitu kan, ketika PPKM dilaksanakan atau diketok palu oleh pemerintah, tapi tetap ada masyarakat yang kemudian tidak taat dengan hukum. Tapi hal ini sebenarnya banyak faktor yang kemudian melatar belakanginya, gitu ya. Nah, hukum sendiri kalau dalam sosiologi diartikan bisa jadi hukum ini secara umum, itu adalah norma, gitu ya. Secara umum hukum adalah norma. Kemudian kalau secara khusus hukum adalah norma yang tertulis, gitu ya. Atau misalnya tertuang dalam undang-undang, kemudian dalam UUD, dalam KUHP, nah itu hukum yang tertulis. Secara sempitnya seperti itu. Tapi kalau dalam sosiologi juga bisa berarti norma, gitu ya. Oke, ini sosiologi hukum, gitu ya. Kemudian ada bagian dari sosiologi atau cabang dari sosiologi lagi berupa sosiologi industri. Intinya mengkaji perkembangan industri dengan perkembangan industri, ini Pak Rahim tipe ya, mengkaji perkembangan industri seiring dengan perkembangan masyarakat. Intinya itu ya. Ketika ada sebuah misalnya perusahaan besar masuk ke desa gitu kan, mendirikan pabrik, maka masyarakat tersebut akan berkembang, ya, atau akan berubah. Entah itu bisa jadi perubahannya secara ekonomi mungkin perkembangannya pesat, tapi ada hal-hal kemudian yang seakan-akan rusak atau mundur gitu ya. Nah, kita lihat ya materi yang dibahas dalam sosiologi industri. Yang pertama, adanya perubahan sosial, khususnya ketika sebuah masyarakat agraris kemudian menuju masyarakat industri. Itu pasti berubah, ya kan? Pola pikirnya juga berubah, kemudian mata pencaharian orang di sekitar juga akan berubah, gitu ya. Kemudian selanjutnya ada aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi, ya. Aktivitas yang berhubungan dengan ekonomi pada masyarakat tersebut, kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi misalnya ya. Yang semula produksi itu bisa dijalankan oleh manusia, kemudian dijalankan oleh mesin misalnya. Tentunya hal ini juga sedikit atau banyak bisa menimbulkan masalah ataupun bisa menimbulkan hal yang baru gitu ya. Nah, itu juga menjadi kajian dalam sosiologi. Kemudian yang ketiga, adanya hubungan industri dengan struktur sosial. Misalnya ketika masyarakat itu menganut sistem agraria atau agraris,
Maka struktur sosial yang terjadi adalah misalnya paling atas adalah tuan tanah. Kemudian yang di bawahnya adalah penggarap misalnya ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah buruh tani, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam masyarakat industri, tentunya struktur sosialnya akan berubah, ya kan? Nah, ketika muncul industri dalam masyarakat agraris, misalnya, kemudian lambat laun masyarakat agraris tersebut menjadi masyarakat industri, tentunya struktur sosialnya akan berubah. Orang dengan strata tertinggi adalah pemilik perusahaan, misalnya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang karyawan, tapi karyawan yang sifatnya itu manajerial gitu ya. Masuk manajemen, misalnya manajer gitu ya. Kemudian yang bawahnya adalah buruh misalnya. Nah, ini adalah adanya hubungan antara munculnya industri dengan perubahan struktur sosial. Itu juga dikaji dalam sosiologi industri. Kemudian ada ya cabang sosiologi yang khusus mengkaji tentang pembangunan. Intinya mengkaji masyarakat dan pola aktivitasnya dalam pembangunan. Ya. Bisa jadi dampak pembangunan dan sebagainya, ataupun siap apa tidaknya mental masyarakat dalam kemudian menerima pembangunan gitu ya. Nah, materi yang dipelajari sosiologi pembangunan antara lain yang pertama, pengaruh pembangunan dan perubahan sosial. Ya. Ada tidak perubahan yang terjadi ketika pembangunan dilakukan gitu ya misalnya. Nah, ini yang pertama. Misalnya ketika sebuah desa kemudian ada program PNPM mandiri misalnya. Pemberdayaan masyarakat untuk kemudian melakukan sebuah aktivitas. Kalau misalnya di desa itu kekeringan, bagaimana caranya kemudian desa itu memperoleh air misalnya. Nah, hal ini tentunya harus membawa perubahan sosial. Ya. Terutama harapannya ketika sebuah pembangunan itu ada di sebuah masyarakat, tentunya perubahannya adalah perubahan yang sifatnya progresif gitu ya, atau perubahan yang membawa ke arah kemajuan. Kemudian yang kedua, ada peranan pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Ya, intinya bagaimana peran pembangunan tersebut dalam masyarakat. Bisa jadi meningkatkan taraf hidup dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya peranan pembangunan terhadap perekonomian. Ini bagaimana masyarakat kemudian ini secara ekonomi bisa terpenuhi, ya kan? Bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau dalam sosiologi, pembangunan itu tidak harus pembangunan fisik, ya. Bahkan pembangunan fisik itu justru akan menimbulkan berbagai masalah kalau dalam sosiologi, gitu ya. Misalnya ketika era Orde Baru zaman dulu, ketika hampir semuanya pembangunannya adalah pembangunan fisik, tetapi mental manusia tidak dibangun, maka yang terjadi adalah ketimpangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental, gitu ya. Nah, makanya untuk sekarang ini termasuk dalam pemerintah itu juga sudah menerapkan salah satu pendekatan dalam sosiologi. Misalnya ketika pembangunan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang terjadi dalam masyarakat itu. Misalnya kemudian muncul program PNPM mandiri dan sebagainya. Itu sebenarnya akarnya adalah dari teori-teori sosiologi pembangunan ya. Karena yang dibangun bukan cuma fisik, bukan cuma infrastruktur, tapi juga mental. Pembangunan juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sedang dibangun, bukan semata-mata hanya perintah dari pemerintah saja, bukan seperti itu. Nah, ini sosiologi pembangunan ya, intinya membahas tentang hal-hal ini ya. Kemudian ada sosiologi politik. Nah, ini juga merupakan salah satu kajian dari sosiologi atau cabang dari sosiologi. Intinya adalah mempelajari semua fenomena politik di masyarakat ya. Atau dengan kata lain mengkaji keterkaitan antara berbagai lembaga politik dengan masyarakat, atau bisa jadi ketika lembaga politik itu sudah masuk dalam sebuah pemerintahan, maka kemudian kaitannya dengan hubungan antara masyarakat dengan sebuah negara ya. Nah, ini sangat rumit sebenarnya kalau kita bahas ini gitu kan. Nah, ruang lingkupnya apa saja? Yang pertama adalah perilaku politik ya, tokoh-tokoh atau mungkin individu yang akan kemudian masuk ke dunia politik.
Kemudian yang kedua, lembaga-lembaga politik, bisa parpol ataupun bisa lembaga pemerintahan, ya kan? Kemudian yang ketiga, peranan politik dalam masyarakat. Di sini maksudnya adalah bisa politik itu sendiri ataupun lembaga-lembaga politik. Ya, ini yang dibahas. Ya. Misalnya ketika terjadinya pemilu, misalnya kampanye besar-besaran, maka masyarakat cenderung akan terpecah. Nah, hal-hal seperti itu, kajian-kajian seperti itu menjadi fokus dari cabang sosiologi politik. Dapat dipahami ya. Selanjutnya, ada salah satu cabang juga yaitu sosiologi pedesaan. Intinya ini khusus untuk mempelajari interaksi pada masyarakat desa. Ya. Mempelajari masyarakat pedesaan dengan segala pola interaksinya. Ya. Nah, materi yang dipelajari antara lain mata pencaharian masyarakat desa, kemudian pola hubungannya, ya kan? Kemudian pola pikir masyarakat desa dalam menghadapi berbagai masalah. Ya. Ini yang dibahas. Ini sangat menarik sebenarnya untuk dibahas masyarakat desa ini karena biasanya kalau di Indonesia sendiri antara satu masyarakat dengan masyarakat lain akan menghasilkan hal-hal yang berbeda. Ya, kajian-kajian sosiologi pedesaan ini sangat unik ya karena sangat khas dari pedesaan itu gitu ya. Kemudian selanjutnya ada sosiologi perkotaan. Nah, ini kebalikan dari sosiologi pedesaan. Mempelajari masyarakat perkotaan dan segala pola interaksinya yang sesuai dengan tempat tinggalnya ya. Materi yang dipelajari itu antara lain ada mata pencaharian, pola hubungan sama dengan apa yang dipelajari oleh sosiologi pedesaan. Ya, misalnya seperti ini. Ketika kita membahas tentang interaksinya saja antara masyarakat desa dan kota itu pasti berbeda. Di mana interaksi masyarakat desa ini cenderung lebih erat, tapi kalau dalam masyarakat kota, di situ sifatnya hanya interaksi untuk memenuhi kebutuhan saja gitu ya. Misalnya kaitannya dengan interaksi masalah pekerjaan gitu kan. Interaksi masalah bagaimana cara mencukupi kebutuhan ekonomi misalnya. Kemudian pola hubungannya juga beda. Terus kemudian struktur masyarakat kota dan desa juga beda, ya kan? Pola pikirnya juga tentu sangat berbeda. Solidaritas yang terbentuk antara masyarakat desa dengan kota juga akan berbeda. Nah, kajian ini akan dipelajari dalam sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan. Kemudian ada sosiologi kesehatan. Dalam cabang sosiologi kesehatan itu mengkaji cara penerapan berbagai teori sosiologi dalam menganalisis masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Ya. Misalnya mengkaji perilaku sakit. Ya, perilaku sakit masyarakat X ketika sakit akan melakukan apa itu berbeda dengan pola sakit masyarakat Y misalnya. Nah, sosiologi kesehatan ini juga dengan antropologi kesehatan hampir sama kajiannya ya. Kemudian juga mengkaji perilaku sehat. Kemudian peran sehat dan peran sakit. Peran sakit di sini maksudnya ketika seorang individu sakit itu apakah ada fungsinya di masyarakat, ya kan? Nah, ataupun misalnya ketika seorang individu sakit, apakah tetap berperan di masyarakat? Nah, ini kan tentunya antara masyarakat X dengan masyarakat Y akan berbeda. Ada sebuah masyarakat yang ketika seorang itu sakit sama sekali tidak melakukan apa-apa, full istirahat gitu ya. Tapi pada masyarakat tertentu ketika sakit ya tetap melakukan hal seperti biasa misalnya. Nah, ini salah satu yang dipelajari oleh sosiologi kesehatan. Selain itu, sosiologi kesehatan juga mempelajari berbagai pemikiran dan konsep masyarakat mengenai kesehatan. Ya, misalnya kalau dalam masyarakat tradisional, ya Indonesia pada umumnya, sakit masuk angin itu kerokan, misalnya gitu ya, tentang kesehatan, misalnya seperti itu. Kemudian kalau masyarakat barat tidak ada istilah masuk angin, yang ada ya flu ataupun demam itu nggak ada istilah sakit masuk angin itu nggak ada gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian dikaji oleh sosiologi kesehatan. Ya, ini juga menarik untuk dibahas. Kemudian, nah sampai di sini dulu untuk materi cabang-cabang sosiologi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kalau metode-metode dalam sosiologi gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.